Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sobat Proud semuanya. Kembali lagi sama saya Cut Diva kali ini di Proud Podcast. Podcast kita tercinta. Nah, jadi ini podcast pertama di tahun 2024. Dan kali ini kami dengan senang hati menghadirkan tamu spesial dari TDMRC dulunya. Beliau merupakan mantan ketua Fastana. Dia adalah Bang Imam Maulana. Halo Bang Imam. Halo. Halo, apa kabarnya Bang Imam? So far so good, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Bang Imam kesini naik apa? Gila. Gila. Kayaknya naik motor sih Naik kayaknya. motor, oke. Jadi kan Bang Imam baru pertama kali ya diundang ke sini ya. Iya. Setelah sekian lama ya akhirnya Iya, balik ya. lagi kemari tuh. Iya, oh iya ya, karena dulu juga sempat menjabat sebagai ketua Fastana ya. Iya, ketua kedua. Ketua kedua. Iya. Jadi gimana Bang liburannya? Ini kan udah balik dari liburan. Gimana sih, ngapain aja selama liburan? Sama liburan banyak kegiatan yang dibikin. Karena kan bukan mahasiswa lagi ya. Iya, Alhamdulillah betul. udah selesai. Tapi masih bergaul sama teman-teman mahasiswa. Dan karena bergaul sama teman-teman mahasiswa, semangat pengabdiannya tuh terus jalan ya. Betul. Ngebantu teman-teman di Fastana, ngebantu teman-teman di TDMRC, dan juga ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Banyak sih. Jadi kalau dibilang libur, nggak libur juga. Nggak libur juga ya. Kita tinggalnya di Banda Aceh. Mau Iya. liburan kemana coba? Iya ya. Belum ada yang tempat rekreasi, paling pantai gitu ya. Iya. Oke Bang Imam, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya sama Bang Imam di sini terkait dengar-dengar dulu lulusnya kan Bang Imam ini. Jadi teman-teman, Bang Imam ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang terbang nih. Waduh. Yang dulu lulusnya itu tanpa skripsi dan KKN. Jadi kan kita penasaran, apa sih, ngapain sih Bang Imam ya kan? Apa sih, maksudnya program apa yang Bang Imam lakuin sehingga kok bisa lulus tanpa skripsi dan KKN? Boleh Abang ceritain Bang? Ya, konteks dulu ya. Jadi waktu zaman kami dulu sih, kesannya 2 kali ya. Tahun 2018-2019 itu kita belum ada, kalau nggak salah, program Kampus Merdeka Belajar itu baru tuh. Dan implementasinya tuh belum optimal ya, masih awal-awal kali. Jadi sedangkan dari kementerian, dulu namanya tuh Kemenristek Dikti. Yeah. Nah, sekarang Kemendikbudristek ya. Nah, ada program yang setiap tahun itu dilaksanakan. Ada berbagai lomba, salah satu lombanya itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, waktu tahun 2018, Abang bersama teman-teman dari keperawatan waktu itu, dan ada dosen pembimbing keperawatan, kita mengajukan program pengabdian masyarakat untuk ke program kreativitas mahasiswa dengan programnya itu pelatihan dan pembinaan santri daya terhadap skill first aid. Kita sebutnya santri daya first aider. Nah, waktu itu ada aturan nih dari USK. Dulu Unsia, belum USK namanya. Dari Unsia. Kalau misalnya tembus pendanaan dan program pengabdian masyarakat dilaksanakan ketika kita sedang daftar KKN, nah jadi itu bisa dikonversi menjadi KKN. Oke. Jadi kalau dibilang memang gak KKN, ya sih benar gak KKN. Tapi kalau dipikir-pikir KKN lagi, KKN juga tapi KKN-nya di dekat rumah di Lungbata. Iya. Itu. Nah, akhir tahun 2018 ada aktif terlibat di Fastana dan di situ muncul ide baru untuk diajukan juga ke PKM kedua kalinya. Nah, bersama Bu Rina Sulani Oktari, bersama teman-teman Fastana dan 2 orang dari mahasiswa lainnya, kita ajukan programnya lagi, tembus pendanaan, masuk ke nasional, terus kita presentasi di nasional, terus di nasional itu kita dapat juara, alhamdulillah medali emas pertama ya untuk USK. Terus ada karya-karya lainnya, kayak kami bisa bikin karya ilmiah, artikel ilmiah kami presentasikan di international conference. Nah, sampai ke Jepang waktu itu. Jadi karena mungkin ya dari sekian banyak karya-karya yang dibikin itu jadi pertimbangan untuk ya udah yuk kita kasih hadiah nggak usah kerjaan skripsi. Oh. Mungkin ya. Iya ya. Karena waktu itu belum ada aturan baku
bisa dibebaskan skripsi gitu. Masih rancangan berarti Bang ya. Nah jadi kan dengar-dengar juga Abang sering kegiatan-kegiatan di luar kampus itu sejak tahun berapa tuh Bang? Oh. Maksudnya yang kan biasanya mahasiswa nih kan kuliah aja gitu Iya. atau enggak masuk BEM atau himpunan. Nah, Abang selama kuliah tuh kegiatan di luar kampusnya itu apa sehingga kok Abang banyak banget riset-riset, penelitian-penelitian maupun karya ilmiah yang udah Abang ciptain sampai sekarang gitu Bang? Alhamdulillahnya kan kalau terlibat di kegiatan kemasyarakatan dan penelitian itu mulainya 2015. 2015 itu baru tamat kuliah. Tamat kuliah. Nah, cuman menariknya kayak gini Diva. Waktu SD, SMP, SMA itu Abang gak gabung organisasi sama sekali. Oh, oke. Kebetulan biasa kan SMP ada OSIS ya, SMA juga ada OSIS ya. Nah kebetulan di sekolah Abang waktu itu OSISnya tuh belum jalan sama sekali. Dan kerjaan Abang waktu sekolah SMP SMA itu belajar karena anak olimpiade ya. Jadi gak bisa tuh ikut ekstrakurikuler. Ya Fokus benar. belajar. Nah jadi gak kayak seperti SMA lainnya yang ada kegiatan tahunan, ada ajang festival, lomba banyak-banyak jadi panitia, kan? Jadi melatih skill organisasi itu mereka udah dari SMP SMA ya. Kalau Abang enggak, jadi memang orientasinya tuh orientasi akademik. Nah, sampai akhirnya 2015 kan kalau misalnya kita lulus SMA, kan ada masa-masa persiapan masuk kampus ya. Ada jeda sekitar 2-3 bulan tuh. Iya, persiapannya. Persiapan. Bosan tuh karena orang Banda Aceh kan. Nah, benar. Gak bisa pergi kemana-mana tuh. Teman-teman juga lagi persiapan untuk masuk kampus juga. Jadi ada satu teman yang ngajak, yuk lah kita, BTW kami sering nongkrong waktu itu, tiap hari nongkrong, habis bimbel nongkrong. Nah sampai bosan tuh. Sampai ada satu teman yang bilang, namanya Yasmin, dia bilang, yuk lah kita ke panti asuhan. Ngapain? Kami gak pernah ke panti asuhan, gak pernah juga berorganisasi. Nah, terus dia bilang, udah gak apa, kita ke panti asuhan aja. Nanti di sana apa yang bisa kita bikin lah. Nah, kami kumpulkan sekitar 10 orang waktu itu, kita pergi ke panti asuhan. Ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sana. Sana kita main-main sama mereka, bagi kelompok-kelompok kecil, kita melipat kertas. Angsa ya. Oh, angsa ya bikin. Bukan angsa yang kita lipat, maksudnya. Bukan, kertasnya kita lipat. Iya, kertas origami kita lipat jadi angsa. Bukan angsa dilipat jadi origami ya. Gitu. Terus kita bikin drama, dan drama tuh dadakan. Jadi apa nih, udah bosan nih kan. Ada bawa gitar, ada main gitar lah gitu. Waktu masih ada nih, kita bosan. Ngapain ya? Oh ya, kalian, kata si Yasmin, ikutin aja apa yang aku arahin. Nah, ternyata dibikin drama dong. Drama Cinderella ya. Cinderella. Tebak siapa yang jadi Cinderellanya? Kak Yasminnya? Enggak lah. Oh bukan. Jadi? Abang jadi Cinderellanya. Jadi kan itu sekolah, jadi panti asuhannya tuh isinya cewek semua. Jadi kan gak enak tuh kalau misalnya pangerannya cewek sama cowok, kan gak enak tuh karena kan ada bersentuhan-bersentuhannya. Jadi ecek-eceknya pakai hoodie jadi cewek gitu. Oh gitu. Biar nggak mencerminkan yang nggak bagus ya. Menarik Dulu isu LGBT nggak ada dulu ya, sorry ya. Iya, itu kan cuma permainan aja gitu. Jadi waktu itu belum terkenal tuh, usul LGBT itu belum jadi isu 2015. Jadi biasa aja yang kayak gitu. Aja. Nah, sejak saat itu Abang ngerasa kayak there is something yang kayak perasaan fulfillment. Yang lebih dari perasaan menang lomba. Bahagianya tuh kayak mindful gitu ya. Mindful kali. Jadi kayak 2014 Abang ikut lulus ke nasional olimpiade. Mewakili Aceh ya, satu-satunya dari bidang biologi. Itu kan seneng ya, alhamdulillah ya. Tapi itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kegiatan itu gitu. Di panti asuhan itu. Di panti asuhan itu. Itu kayak merubah hidup Abang. Iya. Jadi ketika masuk ke kampus, kan terpikir, oke, ayo aku harus bikin kegiatan. Tapi aku gak punya skill organisasi nih. Aku masuk kedokteran, alhamdulillah jalur ujian SBMPTN ya. Jadi gimana nih caranya ya? Oke, kalau mau belajar ilmu organisasi, gabung semua organisasi. Karena kan
agak Iya. ketinggalan. Iya, Sedangkan agak ketinggalan. teman-teman yang lain kan dari SMP SMA tuh udah bikin kegiatan. Betul. Gabung banyak tuh abang gabung waktu itu. Jadi di FK itu ada 7 organisasi. Jadi abang gabung pertama AMSA, Asosiasi Medical Student. Lupa panjangannya apa. Terus ASEAN Medical Student Association. Kemudian abang gabung CIMSA, Center for National Medical Student Activities. Abang gabung LDF Ashifa. Terus gabung BEM juga di tahun pertama, BEM FK. Terus Hipokampus yang bagian riset. Nah, ada dua lagi itu TBM sama DPM. Gak bisa gabung kan? Iya. Satu lagi himpunan psikologi. Karena abang di prodi pendidikan dokter gak bisa gabung psikologi. Nah, jadi di situ mulai terlibat belajar sebanyak-banyaknya tentang organisasi, jadi ketua panitia magang, jadi ketua panitia ini. Walaupun banyak salahnya ya, kan first time itu. Iya, first time belajar gitu ya. Nah, terus di situ pelajari kok ternyata kalau yang bikin program itu yang punya jabatan. Anggota-anggota tuh jarang bisa mengajukan ide dan ide itu diterima gitu. Iya, benar. Pokoknya kalau misalnya mau bikin program, jadi Ketua. Betul. Disitulah termotivasi. Disitulah. Tapi kan nggak mungkin dong jadi ketua langsung dan nggak mungkin jadi ketua bidang di semua organisasi. Iya, betul. Ya kan, cuma boleh pilih satu. Maka abang pilih lah untuk menjadi ketua bagian di CIMSA. Kalau di CIMSA itu ada 6 semacam anak organisasi kita sebutnya. Agak berbeda. Semacam subunit kita bilangnya tuh standing committee. Standing committee. Ya, jadi organisasi besarnya CIMSA. Kemudian ada standing committee-nya. Standing committee ini dia tim khusus atau departemen khusus berdasarkan isunya masing-masing. Jadi ada standing committee on human rights and peace. Jadi dia concernnya ke hak manusia, disaster management di situ juga. Terus ada standing committee on medical education, khusus untuk ilmu pendidikan anak-anak kedokteran. Jadi dibagi berdasarkan fokus bidang. Abang masuk di standing committee on human rights and peace, termasuk di situ disaster management, dan abang nge-apply sebagai ketua divisinya, ketua standing committee-nya. Ketua subunit lagi tadi bilangnya. Ketua subunitnya. Diterima, bikin program. Ada ide program kan? Ajak teman-teman kunjung ke tempat anak-anak thalassemia, anak-anak cancer. Terus ke panti asuhan kita coba bikin program pembinaan berkelanjutan. Terus tuh ketagihan kan? Iya dong. Besok tahun selanjutnya jadi ketua umum di CIMSA atau lokal koordinator. Terus jadi SC. Nah, masalahnya gini, waktu semester 2, abang ada gak lulus mata kuliah, Diva? 1, 2, 1. Dan itu keterampilan. Jadi kalau di FK itu teman-teman, zaman dulu nih ya, dulu belum ada semester pendek. Jadi kalau misalnya kita gak lulus satu mata kuliah, di semester genap misalnya, nah kita ngulang mata kuliah itu nanti di akhir, selesai semua semester, kita nambah semester lagi tuh. Oh, bukan di semester genap selanjutnya gitu ya? Nggak. Tapi benar-benar di akhir. Di akhir. Nah, jadi kebetulan abang kan di semester 2 gak lulus skills lab karena abang tremor. Jadi ada beberapa ketampilan yang salah tuh. Benar. Berarti pasti nambah semester ya? Iya ya. Gak ada tuh. Tapi emangnya tapi wajar gak sih kalau misalnya orang masuk dokteran, tapi dia di praktek labnya kurang gitu. Itu menurut abang wajar gak sih bang? Bisa jadi ya, karena kan keterampilan orang tuh beda-beda, ya kan. Dan setiap orang tuh kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Benar. Ada yang bagus di bidang akademik, ada yang bagus di bagian keterampilannya gitu. Nah, di sisi lain kan juga ada orang-orang dengan kayak abang misalnya kondisi khusus, abang tuh tremor, abang pun kaget kok bisa tembus kedokteran tremor. Tapi karena berprinsip bahwa ketika kita sudah diberikan kesempatan dan tantangan ya, maka kita pasti akan berhasil. Jadi ketika abang lulus di kedokteran, maka abang berprinsip bahwa aku pasti akan jadi dokter gitu. Karena itu Allah kasih. Nah, gimana caranya agar jadi dokter dengan tremor ini? Nah, itu harus cari jalan sendiri gitu. Iya, benar. Mungkin bertambahnya 1 semester itu jalan Allah agar aku dikasih waktu untuk menyelesaikan biar nggak tremor tuh kayak mana caranya. Kasih waktu banyak ya. Kasih waktu lebih.
lebih banyak, agak tertinggal dibandingkan teman-teman, tapi itu waktu untuk menyelesaikan biar nggak terima lagi. Nah makanya sekarang Sudah tinggal lagi. masih sedikit, masih sedikit, sedikit gak apa-apa, yang penting gak parah ya Bang. Iya, Oke. jauh berbeda dibandingkan yang dulu. Nah karena di semester 2 nggak lulus, jadi udah bakal tahu nih kan, bakal nambah semester 8. Semester 8 ya. Nah jadi waktu udah jadi SC di Cimsa itu semester 7 kalau nggak salah. Semester 6 Semester 6 ya. semester 7. Nah kan jiwa-jiwa organisatorisnya mengamuk kan, karena nih masa aku nambah 1 semester lagi, aku mau bikin kegiatan apa, kok jadi dewan pengawas kan nggak bisa bikin kegiatan. Dibukalah Fastana. Wah, disitulah masuk ya Bang ya? Iya, gabung Fastana. Senang rupanya di Fastana, seru jumpa teman-teman. Nah jadi lanjut di Fastana, bikin kegiatan banyak sama teman-teman. Setelah itu, dan di situ muncul ide untuk program kegiatan mahasiswa yang kedua. Namanya tuh Peci dan Pasmina, paket edukasi bencana yang Islami, paket kesenian mitigasi bencana, program pembinaan untuk Dayah yang mana diadaptasi dari Nandong Small. Itu. Nah, itu membawa kami ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di situ dapat medali, di situ viral, di situ bebas skripsi, di situ dapat penghargaan pemuda berprestasi dari pemerintah Aceh waktu itu. Abang ketuanya waktu itu ya? Abang ketuanya. 2 anggotanya adik abang di TDMRC di Fastana. Kebetulan nih bisa langsung diajak aja gitu ya. ya. Karena kan satu udah pernah kerja bareng tuh. Terus kompeten. Nah, walaupun bukan anak Simelu, karena Nandong semua dari Simelu ya. Nah, tinggal cari 2 orang lagi anak Simelu. Iya, benar. Jadi kan kalau lihat tadi semua program edukasi yang abang bikin tuh berbau kebencanaan kan. Jadi apa yang membuat abang itu tertarik dengan kebencanaan? Awalnya itu gimana bang? Ya itu that's good question ya. Iya. Baru sadar kalau misalnya ternyata lingkungan abang hidup dengan apa ya, kayaknya Allah kasih jalan tuh memang ngarahnya tuh urusan bencana ya. Itu baru sadar sekitar 2-3 minggu yang lalu. Waktu kegiatan di TDMRC di sini ya. Oh ya, yang waktu talk show itu ya? Iya, ada orang Jepang datang itu. Oke, iya benar. Nah di situ tersadar kok ternyata perjalanan hidup abang tuh diarahkan ke sini, ke isu bencana gitu. 2004 tsunami Aceh ya, tsunami Aceh itu abang kelas 2 dan abang ingat kejadian-kejadian itu, tapi nggak bikin trauma karena ya bocil. Masih kecil ya. Bocil. Cuma ingat evakuasi kemana, dapat tas UNICEF, bahkan roti Turki. Itu abang di Banda Aceh waktu itu? Di Banda Aceh. Nah, 2015 masuk kampus, masuk ke Cimsa, dan untuk penentuan kita di standing committee mana, itu mereka pakai kuesioner. Jadi kayak kuesioner minat bakat gitu. Gitu. Ternyata hasil kuesioner itu ngarahnya ke standing committee yang ngurusin disaster management. Itu tahun 2015. Tahun 2016 jadi ketua bidang tersebut, subunit itu atau SKU itu. Terus ada gempa di Pidijaya. Setelah 2016 itu. Pidijaya itu kampung abang. Oh iya. Tergerak kan? Iya. Aku ketua di bidang kebencanaan nih. Masa kampung sendiri? Iya, gak diteliti gitu ya. Gak turun ke sana, gak bantu apapun. Bikinlah kegiatan ke sana. Ya kan? Terus waktu 2018 diajak ikut kegiatan PKM yang pertama, Sintada First Aider, P3K, irisan sama kebencanaan juga. Gabung Fastana, bencana juga gitu. Terus ketemu Bu Okta di situ yang luar biasa, masya Allah, mentornya bang, alhamdulillah. Jadi kebencanaan juga gitu. Terus waktu selesai di Fastana, diamanahkan untuk jadi direktur eksekutif Gen A, LSM sendiri, NGO ya. Dan ternyata ketemu sama teman-teman yang concernnya ke kebencanaan. Ayolah kita bentuk subunit
Rakan Semong. Makan semong itu ya. Relawan kebencanaan Nanggroe Semong. Ya, konsennya ke kebencanaan. Kalau dipikir-pikir, hidup aku penuh dengan Kebencanaan ya. kebencanaan. Bencana ya. Kebencanaan ya. Kalau dengan bencana bencana. lain lagi maknanya ya. Iya. Bagus ya pemilihan katanya. Tadi hampir terjebak loh. Hampir terjebak ya tadi. Gila. Anak komunikasi memang ya. Harus bisa menyaring kata-kata ya Bang ya. Iya. Itu sih. Jadi Alhamdulillahnya. kegiatan Abang sekarang ini apa? Ya magang ya? Saya dengar magang ya? Ya banyak yang bilang itu magang ya. Tapi izin menjelaskan. Ya boleh klarifikasi. Nama itu internship, klarifikasi ya. Iya. Klarifikasi. Nama program itu internship. Internship itu adalah, aku kan di kedokteran nih. Di kedokteran. Jadi kami setelah selesai S1 kami bisa milih lanjut pendidikan profesi atau lanjut S2 atau enggak sama sekali setelah sarjana kedokteran. Mayoritas ngambil pendidikan profesi, koas. Itulah yang masyarakat tahu ya, kalau lulus dokter itu pasti jadi dokter ya. Iya. Nah, coba Abang jelaskan ini gimana sebenarnya. Jadi ya, nih teman-teman ya, kita kuliah kedokteran, biasa 3,5 tahun normalnya ya. Lulus sarjana kedokteran, nah belum tentu jadi dokter loh. Iya. Sarjana udah tuh. Nah, kalau misalnya mau jadi dokter, lanjut profesi. Nah, kalau nggak mau lanjut jadi dokter, bisa ngambil S2. Kayak ada teman Abang dia ngambil S2 tentang gizi. Jadi dia nggak jadi dokter. Akademisi atau kerja di tempat lain, pokoknya gelarnya bla 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 SKET M Gizi misalnya gitu, kayak dokter. Nah, pilihlah jalur profesi. Pendidikan dokter koas. Lucunya adalah kita nggak boleh sebut lagi koas. Apa itu jadi? Jadi bilangnya tuh dokter muda. Oh, dokter muda. Kalau di rumah sakit dokter muda sebutannya. Oke. Nah, jadi dokter muda sama dokter baru kan agak beda ya. Dokter muda sama dokter baru. Kalau dokter baru kan berarti dia udah jadi dokter baru aja. Baru aja. Dokter muda belum ada gelar dokternya. Harusnya gitu. Nah, tapi masyarakat kan taunya dokter muda ya udah berarti dia masih muda dan dia dokter gitu. Iya, benar-benar. Singkat cerita kita koas sebagai dokter muda. Lulus ujian nasional. Ya kita ada ujian nasional ya buat teman-teman yang SMA yang gak ada lagi ujian nasional. Di kedokteran ada. Kami masih ada ujian nasional. Lulus, dapat gelar dokter. Nah kita gak boleh buka praktek dulu nih. Nah, gak boleh buka praktek mandiri. Gak boleh kerja sebagai dokter. Intinya kita gak ada surat. Gak bisa keluar SIP, surat izin praktek. Kita harus internship dulu. Internship ini adalah program dari Kemenkes, yaitu program pemandirian dokter, dokter umum. Nah, jadi disebut dengan internship. Internship kan biasanya dibilang magang ya. Magang. Tapi kalau di kedokteran internship itu bukan magang ya guys. Itu adalah program pemandirian dokter umum. Nah, jadi itu yang sekarang Abang sedang jalani. Programnya 1 tahun, 6 bulannya puskesmas, 6 bulan di rumah sakit. Nah, setelah itu Abang akan melanjutkan ke setelah pesan-pesan berikut ini. Gak ada dong iklannya di bawah ini. Insya Allah ada planning ke depan. Planning ke depan. Tapi nanti lah tunggu kalau beneran udah dapet. Nah nanti diberitain. Oke. Ya, pokoknya mohon doanya teman-teman, semoga yang kita inginkan itu beneran bisa tercapai berkah dunia akhirat. Alhamdulillah, amin ya kan. Kalau bilang nanti tanda gak lulus kan malu ya. Iya ya, tapi bisa jadi doa loh dari orang teman-teman yang lain Bang. Iya, baik. Mohon doakan aja ya. Nah, kalau Abang sendiri milih apa? Kan ada yang profesi, ada yang ke akademisi, ada yang ke peneliti. Kalau Abang sendiri pengennya lanjut kemana? Peminatannya tuh 3-3. 3-3. Jadi selesaikan gelar dokter menjadi dokter. Keterlibatan sebagai akademisi juga karena Abang suka ngajar, suka edukasi masyarakat, suka sharing sama teman-teman. Jadi terpikir ingin menjadi dosen juga. Dan kalau udah jadi dosen kan pasti peneliti. Nah, jadi karena kita masih muda ya guys. Masih muda. Walaupun pengalamannya sepuh-sepuh ya. Iya makanya kan. Jadi mencoba menjalani 3-3-nya. Nanti ke depan yang mana yang porsinya lebih besar, yang mana yang lebih kecil nanti kita bisa sesuaikan ya. Oke, berarti masih dieksplor dulu ya guys ya. Dieksplor, benar. Jadi pengen tahu juga Bang, kan ada tuh yang tadi program Abang Sadar, Peci, Pasmina, dan alhamdulillah semuanya kan menghasilkan
menghasilkan manfaat yang baik ya selain dari segi Alhamdulillah. prestasi. Ya. Kalau dari segi penerapan itu udah diterapkan kemana aja program-program itu Bang? That's a good question. Jadi Santi Diversider itu pelatihan P3K untuk ini ya, untuk teman-teman di Daya. Mm-mm. Ketua, inisiatornya bukan abang. Inisiatornya ketua namanya itu Jenny Alvania, perawat sekarang. Dan hasil kegiatannya itu kurikulum P3K, modul, media edukasi, dan lain-lain. Konsep kegiatan. Nah, sekarang tim kami itu udah tersebar. Yang dari ini ya, yang ngebuat Santi Diversider ini. Nah, jadi kami sekarang mengkader melalui Gen A, kita rekrut teman-teman, kita rekrut teman-teman, gabung organisasi kita latih P3K-nya, dan kita turun ke daerah-daerah. Yang terbaru itu kita turun ke Darmariam. Darmariam itu yang di Kota Malaka. Oh, Kota Malaka iya. Di Kota Malaka itu pesantren, isinya cewek semua tuh, teman-teman cewek. Dan kita bekerja sama dengan Puskesmas Kota Malaka waktu itu. Kita datang ke sana, kita ajarkan mereka pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu yang terbaru. Sebelum COVID itu kita pernah dapat kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daya. Jadi melatih Santi Diversider di 4 daya. Waktu itu Daya Darul Ulum, Daya Terpadu Insafudin, Nida Mulfata, satu lagi Almanar. Almanar iya. Ya, sebelum COVID menyerang. Kenapa memilih Daya sebagai salah satu program yang kayak dikhususkan gitu Bang? Karena kan pesantren ini bisa dibilang kayak sekolah-sekolah lainnya kan berbangunannya sama. Tapi kenapa abang membuat program yang kayak emang santri first aider gitu, emang khusus? Itu apa sih alasannya? Satu, di Aceh tuh banyak daya. Betul. Tahun 2018 kami dapat data ada lebih dari 1.200 daya di Aceh. Dan tidak seperti sekolah-sekolah SMA pada umumnya yang kemungkinan besar, sebagian besar udah punya ini ya, PMR ya. PMR ya benar. Nah, daerah-daerah ini nggak semuanya ada. Nah, sedangkan kalau kita analisa, resiko kecelakaan di daya itu lebih besar daripada sekolah non daya. Loh kok gitu? Kenapa? Karena daya itu berasrama. Mayoritas sekolah non daya tidak berasrama, hanya beberapa ya yang asrama. Dan karena berasrama, jadi kalau ada kejadian-kejadian kecelakaan atau gempa, Peci Pasmina juga di daya ya. Iya benar. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Pasti pengajar-pengajarnya, orang dayanya kan, pihak sekolahnya kan. Sedangkan kalau misalnya sekolah non daya, non asrama, ya tanggung jawabnya hanya sebatas sampai pulang sekolah gitu. Benar. Nah, jadi ini tanggung jawab besar gitu. Nah, jadi itu alasan kenapa kita ngambilnya ke daya. Satu, banyak di Aceh. 2, itu bagian dari ini ya, keunggulan dan kearifan lokal Aceh. Terus resikonya besar dibandingkan sama sekolah-sekolah non daya. Nah, yang terakhir, keempat, daya itu potensinya besar karena mereka punya fasilitas, ya kan? Mereka punya anak-anak itu berasrama. Jadi untuk melaksanakan program-program pelatihan ekstrakurikuler itu bisa dilaksanakan di luar jam sekolah. Karena mereka stay di situ. Gitu. Benar. Bahkan ada daya yang bilang boleh silakan, malam aja pelatihannya juga boleh gitu. Nah, lebih enak lagi kan? Iya, karena mereka di situ terus ya. Mereka di situ terus gitu. Nah, itu sih kenapa alasan kita namanya itu daya gitu. Jadi kebanggaan Aceh. Kebanggaan Aceh memang banyak daya ya. Apa ya? Jadi kan kalau apalagi abang sekarang nih kan, dari tadi kayaknya menyinggung tentang Gen A gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu juga penasaran, Gen A itu apa sih Bang? Apakah dia semacam organisasi atau kayak abang bilang tadi LSM? Mungkin abang boleh ceritain sedikit tentang Gen A. Ya, jadi Gen A itu Generasi Edukasi Nanggro Aceh. Generasi Edukasi Nanggro Aceh yaitu organisasi kepemudaan bergerak di bidang training, riset, dan pengabdian masyarakat. Nah, tidak seperti komunitas, organisasi kita ini sudah kita daftarkan ke
Kesbangpol sampai ke Kemendagri. Jadi legal. Dan yang tergabung di sini mayoritasnya adalah teman-teman yang memiliki kepedulian untuk terus mengabdi kepada masyarakat, ingin menjadi penggerak di masyarakat sesuai dengan visi kita tuh katalisator generasi unggul Aceh. Dan mayoritasnya tuh mereka-mereka yang ketika masih masa-masa kuliah mereka tuh punya karya, tetapi ketika selesai kuliah mau dibawa kemana karya itu gitu. Benar. Contoh misalnya, Santi Divers Aider itu kami bikin ketika kuliah ya. Selesai kuliah apa diapain gitu? Diapain programnya ya? Mau kita bergerak lagi nih, kita berlima 6 tambah dosen pembimbing waktu itu, yuk kita gerak lagi. Ya masalahnya adalah timnya sudah terpisah karena satu yang ada yang kerja di Melabuh, di rumah sakit di sana, ada yang kerja di rumah sakit Persahabatan, ada yang kerja di ZA, abang di Kesdam kan, yang satu udah sedang internship juga di tempat lain. Karya yang selama ini dihasilkan berhenti gitu, kebermanfaatannya jadi terhenti, kan kasihan ya. Prinsip abang tuh mubazir tuh ada 2 gitu. Satu, menyia-nyiakan makanan ya. Satu lagi, sesuatu yang harusnya bisa dilakuin atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan tidak dimanfaatkan. Nah itu mubazir juga gitu. Makanya kayak teman-teman yang masih muda nih yang banyak tidur, mubazir waktu, mubazir energi. Nah ini juga karya ini diapakan gitu. Nah makanya dibikinlah Gen A itu, kita kumpulkan teman-teman, kita jaga karyanya teman-teman. Nah kamu yang sudah bikin karya ini, tugasnya satu, ajarkan kepada anak-anak yang baru yang tergabung di Gen A, sehingga mereka bisa menjalankan programnya kamu gitu ke depan. Ketika mereka butuh konsultasi, maka berikan mereka waktu kamu untuk berkonsultasi, karena mereka yang menggerakkan program kamu ke depannya. Oh gitu. Itu. Nah. Mungkin pengen tahu juga Bang, jadi Gen A ini termasuk LSM baru ya? Tahun berapa? Sah mulai bergerak itu 2017. Iya, tapi dari 2016 sudah ada pionir-pionirnya ya. 2017 mulai bergerak. Kemudian kita daftarkan di Badan Hukum itu sekitar 2019, akte pendirian 2019, terdaftar di Kemendagri 2020. Sejauh ini Gen A udah bikin program apa aja sih Bang? Juga ada subunit ya, banyak lumayan. Termasuk Rakan Semong tadi kan? Iya. Jadi kalau program banyak, bahkan di Agustus sampai Desember 2023 itu ada 40 kegiatan yang udah kita laksanakan. Nah, kenapa bisa banyak? Ya karena di dalam Gen A itu ada subunit. Subunit itu simpelnya anak organisasi. Jadi yang tergabung di Gen A itu kan mayoritasnya bukan mahasiswa ya. Jadi itu tergabung tuh yang dari yang udah bapak-bapak ibu-ibu, kemudian yang anak-anak muda yang sudah fresh graduate gitu kan. Terus teman-teman yang di akhir masa-masa kuliah sampai teman-teman yang awal kuliah tuh. Jadi lintas generasi. Nah, jadi karena latar belakangnya beda-beda, ada yang dari kedokteran, keperawatan, ilmu komunikasi, terus teknologi informasi atau informatika, terus sipil, MIPA, sampai mencakup ekonomi, sampai mencakup semuanya kan di situ. Nah, dan minat itu baru latar belakang pendidikan, belum minat bakat tuh. Jadi dibentuklah sub-unit. Kalau di TDNMRC itu cluster ya, kita sebutnya. Nah, di sini kita sebutnya subunit. Kita sempat bikin 7 subunit, tapi pasca Covid menyerang, 3-nya kita istirahatkan. Sekarang yang hidup itu 4. Nah, 4 subunit ini mereka merancang program-program mereka sendiri, mereka laksanakan. Ada subunit yang bergerak di kesehatan masyarakat, kita sebut PHI ya, Public Health Innovator. Kemudian ada relawan kebencanaan dan Semong, Rakan Semong. Terus ada yang aktif ya, itu ada GeForce. Itu bergerak di bidang? GeForce itu kepanjangan dari Generation of Fundamental
capacity educator. Edukator. Itu bergerak di peningkatan kapasitas soft skill, Mhm. public speaking, kemudian communication skills, research skills, yaitu peningkatan SDM dalam konteks soft skill. Itu. Terus yang terakhir ada apa tadi? Yang Satu lagi. ini ya P3K itu ya? P3K ada SAFE, Iya, benar. supportive aid facilitator educator. Itu bergeraknya urusan potongan pertama pada kecelakaan. Itu. 3 lagi ada Respace, itu creative maker space, sedang vakum. Kemudian ada Pintu ID. Pintu ID itu dulu ada kegiatannya, sekarang kita vakumkan. Itu bergerak di edukasi, kebudayaan, dan kearifan lokal Aceh. Berarti di Gen A Dan ini wisata. subunitnya nggak hanya tentang kesehatan dan kebencanaan ya Bang ya? Enggak. Sebenarnya ada tentang kebudayaan, ada juga tentang kayak sebagai trainer apa ya, soft skill. Iya. Jadi memang banyak, cuma memang lagi nggak aktif aja subunitnya itu. Iya, yang aktif, yang soft skill aktif. Soft skill yang aktif nggak, ya. yang sedang tidak aktif itu kita vakumkan creative maker space. Karena penggeraknya sedang dia dapat beasiswa AS ke Australia. Iya. Nah, jadi belum stabil, dia udah bergerak sana. Oke, kita vakumkan. Semoga pas dia pulang kita gerak lagi gitu. Iya, benar. Pintu ID itu juga vakum. 4 yang lainnya tadi jalan sih. Oke. Satu lagi, sorry. Apa tuh? T-Helper satu lagi. Oh iya, T-Helper. T-Helper itu subunit yang bergerak di, kita sebutnya interprofessional education. Oke. Dan interprofessional IPE dan IPC collaboration, yaitu kolaborasi dalam pendidikan dan pekerjaan di ilmu kesehatan. Nah, jadi di situ perawat, dokter gigi itu harusnya bisa kolaborasi farmasi. Nah, itu kita dorong ke arah sana. Sebagai direktur Gen A ya Bang ya, Iya. apa harapan Abang untuk organisasi ini ke depannya selain bertambahnya program-program itu, tapi sebenarnya harapan yang pengen Abang capai itu apa di Gen A ini? Harapan Abang Gen A ini bisa menjadi wadah untuk, ini agak mengerikan ya, tapi Gak apa-apa. deep down memang. Gak apa-apa. Jadi Aceh itu harusnya kita kasihan ngeliat Aceh itu. Iya betul. Pernah ada yang bilang kayak gini. Ini mohon maaf ya teman-teman. Pernah ada yang bilang kayak gini. Kalau Medan tutup perbatasan, Aceh nggak bisa apa-apa gitu. Iya, semacamnya gitu. Bukan apa yang bilang ya. Tolong disensor ya. Bukan apa yang bilang ya. Tolong disensor. Maksudnya kita akan sangat-sangat kesulitan gitu. Iya, karena hampir semua itu berhenti di Medan. Iya, benar-benar. Nah, jadi masyarakat Aceh ini perlu dipercepat proses pengembangannya. Sekarang udah berkembang, udah bagus nih. Nah, tapi perlu dipercepat lagi gitu. Dan untuk mempercepat itu butuh katalis. Katalis yaitu anak-anak muda yang ada di Aceh, baik orang Aceh ataupun bukan. Iya. Ya. Nah, atas sama kamu stay di Banda Aceh, kamu masyarakat Aceh. Nah, Abang berharap dan terus berusaha agar teman-teman gak hanya di Gen A, tapi terutama yang ada di Gen A, itu menjadikan Gen A itu sebagai wadah untuk pertanggungjawaban dari ilmu yang kamu punya gitu. Dari ilmu yang kamu punya, dari kondisi fisik anak muda yang kamu punya, dan waktu yang Allah berikan ke kamu gitu. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Nah, anak muda tuh gak ada uang, tapi ada tenaga, ada pikiran, ada inovasi. Benar, ada semangat. Ada semangat. Ayo kita berkumpul, lakukan itu. Jadi setidaknya kalau nanti suatu saat ditanya apa yang udah kamu lakukan atas nikmat yang sudah diberikan, kamu bisa dengan bangga bilang, aku menyiarkan. Aku telah menyiarkan apa yang aku dapatkan gitu. Dan itu ya, itu bagian dari syariat. Itu yang diajarkan. Buat sampaikan walakanya satu ayat. Dan iya. itu kita hidup di negeri serambi Mekah itu.
Kalau semua anak-anak muda berpikir seperti itu, Aceh akan cepat berkembang. Betul. Jadi ayo kembangkan Aceh bersama-sama. Menuju Aceh emas. Sih, Ya. iya. Jadi mungkin terakhir nih Bang ya. Ya betul nih. Karena mungkin kan takutnya mungkin terakhir nggak jadi lah. Nggak jadi lah, nanti aja di belakang layar. Enggak, maksudnya dengan pengalaman Abang yang banyak selama beberapa tahun belakang ini, bahkan sampai sekarang nih kan, dan juga posisi jabatan yang Abang pegang sekarang ini, itu kan juga bukan perkara remeh ya. Menjadi direktur sebuah LSM itu kan nggak mudah. Iya. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa lain juga ada yang pengen bisa kayak gitu, tapi mungkin terhambat atau terhalang sama ketakutan ataupun kendala-kendala materi maupun non materi. Jadi pengen tahu juga nih pesan Abang untuk mereka apa supaya kawan-kawan yang lain pengen bergerak maju walaupun ada kendala tapi mereka tetap bisa gaspol gitu. Yes. Ya jadi kan teman-teman pertama itu kan kita punya Abang mendalami urusan psikologi dan kejiwaan. Betul. Selama di kedokteran ya. Jadi ternyata ada hal yang menarik. Mungkin fisik kita bagus ya, kuat gitu. Nah, tapi ada hal yang lebih mendalam daripada sehat badan, yaitu sehat jiwa. Itu yang mindfulness tadi itu gitu. Semua itu bermula dari pola pikir gitu. Nah, kalau misalnya kita sehat sekalipun tapi pikiran kita santai aja, lemas bawaannya, badan kita akan lemas juga gitu. Benar. Nah, jadi teman-teman, terutama yang pemuda-pemuda ini ya, mahasiswa khususnya, fisik anak muda itu memang sedang fasenya fisiknya fisik yang kuat. Jadi kalau fisiknya lemah, itu berarti aneh tuh. Itu antara makannya tidak sehat atau mentalnya tidak sehat. Yang bilang remaja jompo itu ya Bang ya? Iya itu. Jadi karena fitrah manusia masa muda itu adalah masa-masa keemasan, ya kan? Maka apapun yang kamu inginkan itu kejar dan dilakuin. Nah, cara yang paling simpel tuh yang pertama adalah kalau kamu punya mimpi yang besar atau kamu ingin melakukan sesuatu sebesar apapun keinginan kamu yang membuat kamu takut, maka cari teman. Tapi bukan teman yang bikin takut atau teman yang bilang alah gak usah bikin itu, mending kuliah aja. Enggak. Cari teman yang visinya sama atau itu bagus, lakuin aja, ayo kita lakuin sama-sama. Nah, jadi mencari support system, satu orang aja gitu. Nah, karena keberanian itu munculnya ketika ada yang dukung. Eksternal dia sifatnya. Nah, maka bentuklah lingkungan, manusia bisa memilih lingkungannya. Bentuklah lingkungan yang suportif gitu. Yang ketika kamu bermimpi besar, maka lingkungan kamu mendukung untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Ketika kamu menjalankan apa yang kamu inginkan itu mengarah ke sana, pasti banyak kendala. Wajar, benar. Wajar. Abang sering bilang gini, kayak anak kecil belajar naik sepeda gitu. Iya, jatuh lagi. Iya, jatuh. Ya udah bangun aja lagi. Paling lecet dikit. Iya. Iya kan? Yang penting ada yang jaga di belakang nih kan. Bayangkan belajar naik sepeda ada yang temenin tuh sampingnya kan. Oke, nggak apa. Lepasin roda satu dulu, roda samping ya, jangan roda depan. Ya. Itu nggak bisa jalan dong. Ya, roda depan. Masuk pasin sana, masuk jatuh udah nggak payung naik lagi. Nggak diajak kecil, jatuh gitu kan, kayak gitu. Ya naik lagi. Abis itu pas gonceng berdua sama-sama jatuh, berantem nggak? Nggak ketawa paling. Belum pernah lihat ya. Ini orang naik sepeda ya teman-teman ya. Pernah lihat ya orang naik sepeda berdua nih, satu sepeda berdua. Jatuh, berantem mereka. Iya, jarang ya. Paling kalau nggak nangis ketawa. Iya. Kalaupun berantem, naik sepeda lagi berdua. Iya, benar. Jangan bilang mama ya. Jatuh tadi. Itu sama adik ya biasa kayak gitu ya. Ketahuan. Nah jadi lakuin aja. Just do it kalau kata Nike ya. Lakuin aja. Memang bakal susah. Tapi ya lakuin aja gitu. Lakuin aja ya. Lakuin aja terus. Kalau bingung harus ngapain, konsul. Tanya sama yang sudah pernah menjalani sebelumnya gitu. Tanya dengan yang pernah menjalani sebelumnya.
Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa melakukan sesuatu, maka cari informasi tentang itu agar kamu bisa melakukan itu gitu. Kadang-kadang orang stuck nih, lebih sering aku melakukan itu nggak tahu caranya, udah pasrah. Iya benar. Tidak Pasti itu titik berhentinya tuh di situ Iya. tuh. Padahal tanya, cari tahu kepada orang yang pernah lakuin itu. Ikhtiarnya tuh di situ. Kayak muncul prinsip, mungkin teman-teman bisa terapkan ini, doa, ikhtiar, tawakal, tawadu. Doa yang spesifik apa yang kamu inginkan. Allah Maha Kaya, kenapa minta yang spesifik? Kenapa mintanya sedikit? Sedikit ya. Dan anggap saja Allah itu sebagai orang tua, maka kita minta kan kepada orang tua mau apa? Mau bersepeda. Gak ada kan minta sama orang tua, ya berikan, ya mau beli mainan apa? Mainan yang terbaik menurut kan aneh gitu ya. Ini apa nih yang terbaik nih? Pengen Nah, edukasi paling. Iya. Kita pengennya trik misalnya. Iya, total dikasih ini masak-masakan. Mainan masak-masakan. Padahal dia cowok, padahal maksudnya dia mau jadi chef. Tapi kan gak seneng juga. Iya, Makanya betul. berdoa sama Allah tuh yang spesifik. Kamu mau kuliah di mana? Kamu mau kerja apa? Kamu mau bikin karya apa? Doa yang spesifik. Setelah itu ikhtiar semaksimal mungkin. Sampai kamu gak tahu harus ngapain lagi. Udah coba tanya sama orang lain tuh juga bingung. Apalagi yang bisa kamu lakuin. Nah itu ya. Nah berarti udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu baru boleh tawakal. Nah berserah diri. Berserah diri. Aku sudah lakukan yang terbaik. Sekarang sisanya Allah yang kasih. Jangan dibalik. Ikhtiarnya. Aku tawakal aja. Gitu. Sering Semua ya? akan indah pada masanya. Iya itu gak gitu ya teman-teman. Gak gitu ya. Ikhtiar dulu baru boleh tawakal. Betul. Nah apapun hasilnya baik atau buruk. Kalau buruk insya Allah pasti baik. Hanya kita aja yang belum paham. Iya. Hal baik dari hal buruk yang kita anggap itu. Apapun hasilnya, minumnya enggak ya? Enggak, itu lain. Ya, ada iklan lagi. Apapun hasilnya, tawadu. Iya, betul. Merendah diri. Ya. Pokoknya bisa ya guys ya. Buat teman-teman mahasiswa yang mungkin mau selesai atau mungkin baru mulai, semangat. Udah catat tadi yang kata-kata Bang Imam kan tuh udah berapa lembar tuh. Harusnya udah banyak ya. Nanti kuliah ya? Nanti bisa di-cut tuh potongannya masukin TikTok. Waduh. FYP. Oke, terima kasih juga Bang Imam hari ini. Terima kasih banyak Terima Diva. kasih sudah datang. Nice talking to you. Semoga gak bosan ya. Amin insyaallah ya. Insyaallah. Semoga terima kasih juga untuk teman-teman semuanya di sini. Terima kasih juga teman-teman yang lagi nonton sudah bersedia memberikan waktunya untuk menonton perbincangan motivasi kami hari ini. Saya Diva Razaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Diva. Thank you juga Bang Imam. Semangat.